Ini menyangkut pertama masalah rambu solo dulu Pak. Ya, pertanyaan pertama, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan rambu solo? Secara harafiah rambu itu kan asap, bukan rambu aturan ya. Rambu berarti asap, solo berarti menurun, berarti asap yang menurun. Nah, mengapa seperti itu? Karena dia duka. Nah, orang kan kalau berduka itu pasti semangatnya turun atau down. Nah, makanya kalau orang bersyukur namanya pole paraya, tapi kalau berduka lipang paraya. Artinya lipang, ya hampir-hampir pingsan. Lipang, beda lipang, beda lipang. Nah, kalau lipang itu pingsan, lipang. Lipang ya sangat sedih. Ya, lipang paraya artinya paraya itu kan suka. Jadi kalau lipang paraya berarti berduka, artinya terjadi berbanding terbalik. Nah, bolehlah dikata dia dalam keadaan berduka. Nah, itu. Menurut Bapak apa saja yang termasuk dalam rambu solo? Ya hanya kematian. Hanya kematian. Nah, hanya kematian. Jadi kan budaya Toraja itu hanya dua, rambu tuka artinya yang syukur, yang bersuka cita, yang bahagia, yang kegembiraan, dengan rambu solo atau kedukaan. Hanya kematian. Nah. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan dalam ritual rambu solo? Ya tergantung, tidak sama-sama. Jadi rambu solo itu memang satu sebutan, tetapi punya tingkatan. Dari dipaladarai yang artinya dilaksanakan dalam satu hari, mantunutedong sekaligus menguburkan, sampai dengan ada istilah dirunggang karua, tapi tergantung juga karena tidak sama semua istilah di setiap wilayah di Toraja ini. Ya, khusus di daerah sana. Jadi dirunggang karua artinya yang 8, kemudian ada yang namanya sapuran dadan 24 sampai 40-an, kemudian dipalai 48 ke atas. Nah, itu juga macam-macam. Makanya setiap rambu solo itu hampir berbeda, tergantung apakah dia di Palayuk, apakah dia sapuran danan, apakah dia di Paladarai. Kalau di Paladarai ya paling sederhana. Yang paling heboh itu kalau di Palayuk, dan yang paling heboh, yang paling sesuai dengan adat dulu dan sempurna sekali kalau di Ratean. Artinya pesta pemakaman tidak atau tonggonan pemakaman tidak dilakukan di halaman rumah, tetapi di tengah-tengah lokasi lain yang tidak dalam lokasi halaman rumah. Palayuk itu apa? Di Palayuk itu artinya yang 48 ekor kerbau ke atas. Artinya di situ dinding-dinding pondok itu harus sudah diukir. Tempat mayat juga diukir. Ya. Itu sudah ada penerimaan tamu yang besar-besaran. Siapa saja yang terlibat dalam ritual rambu solo? Ya, keluarga dan pemuka masyarakat setempat dan dalam kelompok yang mereka bangun. Berapa hari proses pelaksanaan ritual rambu solo? Tergantung, ya itu tadi. Kalau misalnya di Palayuk itu biasa sampai kurang lebih rata-rata di atas 1 minggu lah, kurang lebih seminggu. Nah, kalau yang di Paladarai itu 1 hari. Kalau yang sekitar 8 sampai 18 ekor kerbau itu paling juga 3 hari 4 hari. Tapi kalau misalnya di istilahnya di Palayuk itu ramai. Apalagi kalau istilahnya di Tananan Batu
atau dibuatkan menhir, batu berdiri, itu lebih lama lagi. Jadi tidak ada waktu yang paten bahwa harus sekian hari, tidak ada. Apa yang dilakukan di hari pertama sampai di hari terakhir? Nah, tergantung. Yang pasti hari terakhir itu penguburan, ya. Kedua dari terakhir itu mantunu kedong. Ketiga dari terakhir itu namanya mas sanduk. Ya, mas sanduk itu yang dibagi adalah cenderamata, bisa dalam bentuk piring atau payung atau sarung, disertai dengan uang, disertai dengan kue, disertai dengan daging babi. Nah, kemudian mantari matamu. Nah, mantari matamu itu artinya orang-orang dari semua keluarga itu datang memberi penghormatan, dan sini berganti masuk di pelataran buka yang telah dibangun. Itu yang di Palayu dan Sapuran kanan. Nah, itu ya. Jadi kemudian sebelum itu ada namanya mantawalise, artinya memotong kerbau di sore hari untuk dibagi-bagikan kepada kelompok-kelompok yang ada. Mapalangan laki-laki, artinya memindahkan jenazah dari tongkonan ke atas laki-laki yang tempatnya mayat disemayamkan. Kemudian mapasilaga, ini yang pertama, mapasilaga. Kemudian sebelum mapasilaga biasa ada namanya ma'rumpun terong. Nah, sebenarnya itulah yang pertama, ya, ma'rumpun terong. Itu masuk semua di hari pertama itu. Bukan, masih ini hitung-hitung hari. Nah, sebelum ma'rumpun terong ada lagi namanya melantang umum. Artinya mak papa. Artinya setelah semua pondok-pondok usai, ya ditutup dengan memotong satu ekor kerbau. Nah, jadi apa saja yang dilakukan, ya itulah semua. Ini yang saya maksud, ini yang paling lengkap, ya, yang paling pesta yang di Palayu. Kalau di pesta di tengah-tengah di luar lokasi halaman rumah, itu lain lagi. Bagaimana proses pelaksanaan Rambu Solo sekarang dan sebelumnya? Apakah masih tetap sama atau sudah ada pergeseran atau Manusia itu berbudaya, jadi pasti ada, bukan sebenarnya pergeseran menyesuaikan diri. Contoh, dulu itu Pasilaga Tedong, yang di Pasilaga adalah kerbaunya orang bersaudara. Sekarang ini sudah bikin arena. Nah, ya, itu. Jadi mengikuti perkembangan. Mengapa perlu mempertahankan ritual Rambu Solo? Sebenarnya tidak ada artinya bahwa itu harus perlu dipertahankan atau tidak. Perlu dicatat, budaya itu dibuat manusia. Jadi kalau manusia masih mau mempertahankan budayanya, ya silakan. Kalau tidak juga, silakan. Ingat bahwa setiap masa, setiap generasi, setiap paradigma dalam suatu masa itu kan berbeda satu sama lain. Yang suatu saat juga Toraja ini kan hilang seiring dengan pergantian generasi dan perubahan perjalanan masa, pergeseran masa. Nah, jadi ketika orang Toraja sudah tidak mau lagi pusing, pasti hilang. Itu. Jadi tidak ada aturan, harus dipertahankan Rambu Solo. Tidak ada itu. Nah, kalau tergantung budayanya aja. Kalau manusia sudah mau berubah, ya berubah. Kalau sudah tidak mau bikin, tidak ada masalah. Sekarang ini sudah banyak yang berpikir ke sana. Dan ketika corona banyak Rambu Solo yang tidak diadakan. Nah, itu langsung saya kubur orang. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Rambu Solo? Ya, sebenarnya nilai penghormatan pada yang si mati itu. Jadi sebenarnya ada nilai yang terkandung di situ bahwa sampai mati pun orang tetap dihormati, toh. Nah,
Jadi pemotongan kerbau itu sebenarnya penghormatan kepada kedua orang tua. Cuma sekarang banyak orang yang menyalahgunakan. Maunya orang dipotong, tapi karena sudah dimasuki hitung-hitungan ekonomi bisnis dan sebagainya, tidak jadi dipotong. Itu kan sudah menyalahi aturan sebenarnya. Upaya apa yang bisa dilakukan agar budaya Rambu Solo tetap terjaga kelestariannya? Sebenarnya itu tadi upaya apa? Ya gampang saja. Kalau orang masih punya uang, kalau orang sudah tidak punya uang dan berpikir tidak mau ngutang, selesai sudah. Jadi tidak ada kalau orang dikatakan bagaimana mengupayakan supaya itu tetap lestari, ya tergantung pribadinya orang. Kalau mau merasa mampu lakukan, kalau tidak juga tidak ada. Apa kira-kira yang mau dilakukan? Ya, kalau mau dilakukan upaya apa ya harus semua pihak terlibat. Masyarakat Toraja bersedia, sistem ekonomi juga bagus, ya jalan itu. Tapi biar juga masyarakat Toraja mau bersedia, kalau sudah susah dapat uang, ya selesai sudah itu. Tidak ada. Ya, sekarang untuk Rambu Tuka. Ya, pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan Rambu Tuka? Rambu Tuka itu sifatnya kegembiraan atau syukuran atau selamatan atau ucapan syukur. Nah, pertama Rambu Tuka itu sebenarnya adalah ucapan syukur tahunan. Ingat, ucapan syukur tahunan yang ada setiap habis panen di Toraja itu bukan budaya Toraja, dalam arti bukan budaya Kristen, ya. Cuma dikemas dalam kekristenan sekarang. Dulu itu upacara yang selenggarakan orang Toraja setelah panen. Mereka bikin pakyong, potong ayam, lalu ke sumber-sumber air dan berteriak untuk memanggil dewa-dewa yang ada di gunung-gunung di sekitar Toraja. Nah, itu kemudian datang ke Kristenan, tetap pakyong ada dan lolo tananan, lolo patuan itu dibawa ke gereja, didoakan di sana. Jadi ucapan syukur tahunan dalam masyarakat Toraja adalah sebenarnya budaya Toraja yang sebelum Kristen dikristenkan. Menurut Bapak apa saja yang termasuk dalam Rambu Tuka? Yaitu ucapan syukur tahunan tadi yang diselenggarakan di gereja, ya. Itu bukan budaya gereja ya, cuma budaya Toraja digerejakan. Kemudian kaperaukan atau mangrarabanua, ya, itu Rambu Tuka. Kemudian mak rame-rame itu sama dengan pengucapan syukur keluarga. Nah, itu mangrarabanua bedanya dengan ucapan syukur tahunan. Kalau ucapan syukur tahunan itu wajib setiap tahun. Kalau mangrarabanua itu tongkonan, pribadi-pribadi tongkonan itu. Dan itu tidak tentu kapan. Karena untuk melakukan acara kaperokan atau mangrarabanua itu syaratnya tidak ada keluarga dari tongkonan itu yang sedang meninggal di atas rumah. Harus bersih dulu baru orang bisa. Kalau ada, tidak boleh. Nah, kemudian sebulan sebelumnya orang itu mak gandang, mak gelu. Nah, jadi itulah Rambu Tuka. Nah, mak rame-rame. Nah, itu mak rame-rame juga insidentil. Misalnya you tamat lulus, nah you mak rame-rame. Nah. Bagaimana proses pelaksanaan dari ritual Rambu Tuka? Tergantung jenisnya. Kalau Rambu Tuka ucapan syukur tahunan ya tentu tidak
bukan lagi budaya Toraja karena sudah dimodifikasi dalam kekristenan. Waktu dulu yang masih Toraja itu bikin papiong, potong ayam, lalu ke sumur, berdoa di situ supaya sumur tetap mengeluarkan air, mengairi lahan pertanian. Nah, kalau Mangrara Banua itu ada namanya mak gelu. Nah, dalam mak gelu itu atau gelu, orang menyanyikan satu tembang yang berisi apakah harapan, apakah doa, atau latar belakang dari yang sedang mak gelu. Nah, kalau misalnya yatim, salah seorang tuanya yang sudah meninggal atau dua-duanya, maka syair yang dibacakan adalah mase-mase diungulolo na tampe tangalalan tona poranuan, tapi itu ada lagunya. Artinya sungguh menyedihkan anak yatim yang ditinggal kecil oleh orang tuanya. Kalau misalnya ada yang sedikit mau sesumbar, ya, karena yang magel itu kan perempuan. Iya. Nah, kalau misalnya dia belum menikah, lalu yang orang tuanya ini mau sesumbar, maka dia akan menyanyikan, dibikinkan syair, notnya sama, tapi tinggal kata-katanya yang beda, liriknya sama, tapi kata-katanya yang beda. Yang kalau misalnya ada yang mau sesumbar, sementara perempuan si gadis ini melakukan tarian magelu atau kelu dalam bahasa Sadan, dinyanyikan lagu cincin apa bukan? Bunga bonden tan di soo ia pina di soo padan naping bunga putih. Kan? Bunga bonden tan di soo ia pina di soo padan naping bunga putih. Artinya perempuan ini tidak akan dinikahkan sembarangan kecuali kepada yang sederajat. Nah, ada juga namanya, kalau misalnya orang berperawakan bagus, meyakinkan, bodinya bagus, dan pokoknya semua terpenuhi, dia pintar, itu juga ada juga lagunya. Cincin para mata intan di piring pindah putih di alasan dekan ranu. Artinya inilah gadis yang cantik itu memolek dan seterusnya. Pokoknya yang serbalah. Nah, akan dijadikan sebagai kebanggaan keluarga, sandaran utama harapan dalam membangun nama besar keluarga. Nah, itu. Nah, jadi beda cincin para mata intan. Tapi ingat, mereka yang leluhurnya tidak ada cerita miring, baru cocok diberikan cincin para mata intan diberi pindah putih, sama dengan bunga bonden tadi soal itu tadi. Kalau ada leluhurnya ada cerita miringnya, Anda boleh kau pakai. Ya, Nampai torai situ nah. Kalau torai itu ampun dan rapi. Ampun apa yang rapi? Yang buat kita nih sama setoraya. Apalagi? Siapa saja yang terlibat dalam ritual rambu? Ya, masyarakat yang ada di sekitar situ dan yang bersangkutan, kelompok yang bersangkutan, dan kalau misalnya ucapan syukur tahunan ya semua warga. Kalau mau rame-rame ya satu keluarga saja. Kalau misalnya Mangrara Banua atau Merauke ya semua dari keluarga Tongkonan itu. Tapi kalau misalnya ada juga yang tidak ikut ya tidak apa-apa. Berapa hari proses pelaksanaan dalam ritual rambu tuka? Nah, kalau ucapan syukur tahunan kan 1 hari saja toh. Nah, rame-rame juga 1 hari saja toh. Tapi kalau itu yang rambut tuka Mangrara Banua itu mulai dari Unondo. Nah, itu kurang lebih 2 atau 3 minggu lah. Nah, setelah itu ada namanya Mak Patama Gandang. Mak Patama Gandang itu artinya gandang dibawa ke naik ke Tongkonan, baru orang menari di situ. Setelah Mak Patama Gandang ada namanya Mak Pairu. Artinya ya makanlah orang. Nah, itu kalau orang Mangrara Banua, kalau untuk budaya Sadan, ayam yang berumur kurang lebih 3, ini ayam kampung ya, bukan ayam potong. Iya. Itu dimasak, hanya ususnya yang dikasih keluar, bagian dalamnya yang dikasih keluar. Pokoknya yang namanya ikan itu dimasak, tidak dipotong-potong, dimasak utuh.
kemudian ada kelapa, ada disitulah magel lu orang yang di Mapairu itu. Nah, kemudian Matanna. Matanna ini disitulah babi-babi dikumpulkan, dan setelah itu diadakan penombakan. Jadi bukan ditimboro atau ditebas, kerbau kecil ditombak di depan rumah tongkonan. Nah, ditombak, makanya dikatakan dirok. Nah, terakhir itu mantunu bayi, potong babi. Nah, potong babi itu ya semua babi yang masuk itu dipotong, dan kepala sampai dengan kaki depan itu masuk ke untuk dibagi, dan kemudian selebihnya diambil oleh yang bersangkutan, yang mempunyai babi. Apa yang dilakukan di hari pertama? Oh itu tadi. Ya, hari pertama itu pokoknya sebelum kurang lebih sebulan sebelum itu acara, unondo orang tiap sore atau malam, ya kan, semacam tari-tarian. Setelah itu acara pertama Patama Gandang, kedua Mapairu, ketiga Matanna, keempat Mantu Bayi. Nah, Matanna tadi itu saya sudah ada penjelasan di situ. Ya, kemudian bagaimana proses pelaksanaan Rambu Tuka sekarang dengan sebelumnya? Apakah masih tetap sama atau sudah ada perubahan? Yang Merok atau Mararabano masih tetap sama. Yang berubah itu rame-rame dengan ucapan syukur tahunan. Kalau yang rame-rame dengan ucapan syukur tahunan mutlak mengikuti 100% mengikuti kekristenan. Tapi kalau Bang Rarabanua belum mengikuti kekristenan. Kenapa? Karena terlalu susah dimengerti oleh kaum teologiawan. Susah dimengerti oleh kaum gerejawan. Makanya mereka tidak Kristen kan. Mengapa perlu mempertahankan ritual Rambu Tuka? Sekali lagi, tidak ada aturan bahwa perlu dipertahankan. Itu tergantung kepada mereka yang contoh kamu ini, kalau selesai kamu mau bikin Rambu Tuka atau tidak kan terserah kamu. Nah, beda dengan ucapan syukur tahunan. Ini karena sudah dikomandoi oleh Kristen, dan kebetulan ya bisa diatur, maka ya pada tanggal sekian bulan sekian Mangkanasam sudah orang semua sudah potong padi, kita bikin pengucapan. Nah, karena sudah terkristen dan karena tidak ada persyaratan, misal dalam artian karena ini berlaku umum, jadi tidak ada yang ikatan bahwa kalau ada yang meninggal tidak boleh yang lain. Beda dengan tongkonan, kalau ada yang meninggal tidak boleh di marara. Nah, kalau rame-rame, misalnya sepupu mati ke mereka itu makur semua asal lulus kok. Misalnya. Jadi kalau mau dipertahankan ya tidak juga. Ingat, tidak ada yang bisa mempertahankan budaya. Karena budaya adalah dinamis. Suatu saat orang berubah pikiran, ya sudah. Ya. Karena manusia akan menyesuaikan diri dengan zaman yang ada. Bisakah orang mempertahankan bahwa hari ini dia tidak mau pakai HP? Tidak begitu. Bisa kalau orang Toraja dulu itu kalau mau memanggil orang itu naik di atas gunung lalu dia berteriak. Kalau misalnya ada orang mati dia mengumumkan, "Weh, mari kita pergi melayang, ini meninggal." Sekarang kan tidak ada lagi. Jadi kemajuan teknologi, pergantian generasi, perubahan paradigma akan mempengaruhi budaya. Nah, itu. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Rambu Tuka? Nah, tentu nilai syukuran, nilai ucapan syukur, kebersamaan, kebahagiaan, kegembiraan. Nah,
Kalau nilai Tengko Situru, Ya, Tengko Situru. Tengko Situru sebenarnya ya itu tadi, Tengko Situru itu mirip-mirip dengan gotong royong. Jadi orang bergotong royong dalam suka maupun duka. Tengko itu kan yang dibikin di sawah itu di masa lalu. Nah sekarang tengko itu sudah tidak, hampir-hampir orang sudah tidak tahu apa itu tengko, karena tidak ada lagi orang mak tengko pakai tedong, yang ada pakai traktor. Tapi walau demikian orang tetap membahasakan tengko ke traktor itu. Yang ketika pertama kali traktor turun di sawah, kalau masih keras itu tanah, yaitu kan ada dipasang di traktor itu, ya orang Toraja juga menyebut dengan tengko. Ya, nah di Salaga itu juga tetap mereka menyebut Salaga kepada traktor itu. Nah, tetapi kalau tengko yang aslinya enggak ada itu, sudah tidak ada. Pertanyaan yang terakhir Pak, upaya apa yang bisa dilakukan agar budaya Rambu Tuka tetap terjaga kelestariannya? Ya, ada dua, penyadaran pentingnya budaya Rambu Tuka, kedua masalah kembali lagi ke ekonomi. Ya, biar kamu bersyukur kalau tidak ada, karena orang kan identik syukur dengan makanan. Nah, kalau orang bersyukur, mau bersyukur tapi tidak ada makanan, ya tidak bisa, tidak ada modal. Jadi ada syarat dua, penanaman kecintaan kepada budaya lokal pada generasi muda sejak usia dini, dan jangan lupa kestabilan ekonomi sangat penting. Ya, sekian wawancaranya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat siang Pak. Pertama di sini tujuan kami datang sini, kami datang untuk mewawancarai masalah Rambu Solo dan Rambu Tuka. Langsung saja dengan pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan Rambu Solo? Ya, sebelumnya saya menjawab, saya mau katakan dulu bahwa saya di sini selaku tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama. Jadi boleh dikatakan di dalam istilah Rambu Solo itu adalah adat orang Toraja sejati dulu tentang bagaimana melaksanakan ritual penguburan tentang orang mati atau mayat. Makanya dikatakan Rambu Solo karena setiap acara yang dilaksanakan di sana selalu bertumpu kepada jam-jam tertentu, yaitu jam 12 ke bawah. Jadi makanya itu Solo itu artinya setelah pertengahan matahari condong sedikit. Jadi dia bisa dikatakan Rambu Solo karena segala sesuatu yang dilakukan di situ di bawah jam 12, di atas jam 12. Jadi jam 1, jam 2, jam 3 sampai sore. Itu pengertiannya Rambu Solo. Sehingga dikatakan rambu yang mengarah Solo atau ke bawah. Di sana ada Rambu Tuka. Jadi lawan daripada Rambu Solo itu adalah Rambu Tuka. Jadi setiap acara yang diadakan di Rambu Tuka adalah acara tentang hal-hal yang baik
yang mengacu kepada sebuah acara yang berisikan tentang sukacita. Makanya jamnya dilaksanakan dari pagi sampai jam 12 siang sebenarnya begitu, tapi kadang sekarang tidak sesuaikan dengan acara yang berlaku, tetapi acara di Rambu Tuka itu harus dilaksanakan dari jam pagi. Makanya dia itu istilahnya Rambu Tuka karena matahari sedang menuju ke atas, jadi puncak sampai di puncak ya. Itu mengenai masalah Rambu Solo dan Rambu Tuka sepengetahuan saya. Ya, yang di sini kami mau bertanya dulu khusus yang Rambu Solonya dulu. Sudah, Rambu Solo kan sudah tadi. Iya, ya. Pertanyaan kedua, ini masih bersangkutan dengan Rambu Solo. Menurut Bapak, apa saja yang termasuk dalam Rambu Solo? Rambu Solo itu kalau di dalam lingkup orang Toraja ya, dikatakan Rambu Solo adalah pada saat ritual penguburan atau acara orang mati atau tongkon. Jadi di sana dikatakan tongkon aloleko. Itu dikatakan aloleko artinya condongnya matahari itu, karena dikatakan bahwa kehidupan manusia di dalam dunia dia dari pagi sampai siang, itu dari pagi sampai jam pertengahan siang atau tengah hari. Kemudian dari jam 12 sampai malam itu dikatakan Rambu Solo. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pelaksanaan dari ritual Rambu Solo? Proses ritual daripada Rambu Solo itu diikat oleh beberapa tingkatan. Di sana ada 3 tingkatan. Rambu Solo itu punya 3 tingkatan dalam ritual orang Toraja. Itu ada namanya tingkat bawah, kemudian sapu randanan dan sapu rata kalau tingkatannya. Jadi itu yang tingkatan bawah itu dikatakan di Paladarai. Di Paladarai artinya bekal daripada orang mati tersebut atau yang akan dikebumikan itu dibawa 8. Dibawa 8, jadi kadangkala 1 hari atau 2 hari. Kemudian satu randanan itu 24 standarnya ke atas. Jadi itu sudah ada tingkatan acaranya. Jadi dari hari pertama, kedua, ketiga sampai penguburan. Begitu juga dengan tingkatan yang terakhir, yaitu tingkatan ketiga. Jadi itu namanya sapu rata, segala binatang bisa dipotong di situ. Bukan cuma kerbau sama babi, jadi segala binatang itu namanya sapu rata, artinya dirata semua yang bisa dipotong. Banyak biasa ada kambing, biasa ada sapi, kuda, dan binatang-binatang lain. Kalau bisa didapat binatang hutan juga bisa. Kalau ada singa bisa juga singa. Sapu rata. Iya. Ya. Itu. Yang selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam ritual Rambu Solo? Yang terlibat di dalam ritual Rambu Solo adalah keluarga yang bersangkutan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh
pemuda dan semua famili serta seluruh orang yang merasa punya keterkaitan dengan itu. Di situ ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, yang tidak terlepas dari itu tokoh agama dan masyarakat yang ada di sekitar situ. Berapa hari proses pelaksanaan dalam ritual Rambu Solo? Sudah saya jelaskan tadi bahwa hari daripada Rambu Solo diadakan itu tergantung dari siapa oknumnya, siapa yang dikenal. Kalau dia memang harus dikena aluk todolo, berarti dia punya lama acaranya itu biasa sampai berbulan. Biasa dikatakan ada mulai dari apa semua mari batu, kemudian banyak. Jadi itu kalau yang tingkatan paling atas bikin rantai dan apa semua acaranya, acara inti mulai Mapasilaga, kemudian Mantai Matamu, Mantuni Tedong, Mas Sanduk, dan sampai ke ujungnya. Jadi itu tergantung dari acaranya, apakah dia acara di bawah atau acara sedang atau acara tingkat tinggi dalam ritual adat. Mungkin ini pertanyaan ke-6 sudah jawab ya. Yang ini Pak, Iya. apa yang dilakukan di hari pertama sampai hari terakhir ya yang tadi? Ya itu Ya. sudah, karena Ya. itu tergantung dari pestanya. Tidak semua orang bisa di pesta 1 minggu dan tidak semua orang bisa dapat bulan. Jadi tergantung dari siapa, kemudian bagaimana bekalnya, kerbau yang dipotongkan. Ya. Selanjutnya, bagaimana proses pelaksanaan Rambu Solo sekarang dengan sebelumnya? Apakah masih tetap sama atau sudah ada pergeseran ataukah perubahan? Sebenarnya namanya adat itu tidak ada perubahan, karena namanya adat adalah sesuatu yang mengikat dan berlaku di satu tempat secara turun-temurun. Itu pengertian daripada adat. Adat itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh segelintir orang di suatu tempat dan dilakukan turun-temurun. Tetapi sekarang oleh karena seperti sekarang ini, oleh karena wabah penyakit COVID, kadang semestinya dilaksanakan 2 hari acaranya, tetapi dipadatkan menjadi 1 hari. Nah itu yang berubah, karena sebenarnya adat itu tidak bisa dilangkai setiap hari, tapi itu sudah dikondisikan, berarti ada perubahan waktu aja. Jadi acaranya tetap, tetapi perubahan waktu, misalnya 1 hari dipadatkan menjadi 2 hari, dipadatkan menjadi 1 hari. Ya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa perlu mempertahankan ritual Rambu Solo? Ritual Rambu Solo itu harus dipertahankan karena itu adalah sebuah kekayaan di suatu tempat.
khususnya di bagian kita Toraja, pada dasarnya semua masih kental dengan kepercayaan tentang bagaimana memposisikan orang-orang yang lebih dahulu daripada orang belakang, dan itu tetap dilaksanakan sampai sekarang karena itu merupakan sebuah kekayaan di dalam Toraja, kekayaan adat daripada Toraja, dan itu pun menjadi sebuah sumber karena kadang orang luar, orang asing datang menyaksikan ritual adat daripada Rambu Solo. Selanjutnya, nilai-nilai apa saja yang terdapat pada Rambu Solo? Contoh atau nilai Tengkos Situru dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam Rambu Solo itu tidak, karena nilainya itu berbeda dengan tempat-tempat lain. Jadi Rambu Solo itu hanya ada di Toraja pada dasarnya, karena perbedaan daripada cara penyembunyian untuk orang-orang lain mungkin tidak sama. Jadi ada kandungan nilai tersendiri, dan itulah yang menjadi sebuah kekayaan tradisi orang Toraja, terutama kepada mancanegara, sehingga Toraja itu terkenal dengan nilai tersendiri Rambu Solo itu, karena memang di sana dia tidak sama dengan adat-adat yang lain. Jadi masing-masing adat itu, Toraja itu kental dengan Rambu Solo adatnya, masih terpelihara sampai sekarang, dan itu menjadi sebuah aset daripada Toraja, di mana bisa menjadi sebuah pendapatan daerah, di mana orang-orang asing terus bisa mengunjungi hanya dengan ingin menyaksikan daripada ritual pemakaman orang Toraja tentang Rambu Solo. Pertanyaan terakhir untuk Rambu Solo, upaya apa yang bisa dilakukan agar budaya Rambu Solo ini tetap terjaga kelestarian? Upaya yang akan dilaksanakan untuk melestarikan daripada Rambu Solo ini tidak bisa kalau tidak diselaraskan dengan pelayanan daripada pengebumian itu sendiri, karena di dalam hal ini keterlibatan daripada tokoh-tokoh masyarakat, yaitu tokoh adat, harus sejalan dengan tokoh gereja sebagai pelayan, dan itu karena di sana segala sesuatunya itu harus berangkat daripada pelayanan dulu. Jadi untuk mengupayakan supaya dilestarikan dengan baik, tentunya ada kaitannya dengan pelayanan dari gereja. Jadi adat itu tidak berjalan sendiri, pelayanan dari gereja juga tidak berjalan sendiri, jadi harus selaras. Ya. Sekarang untuk Rambu Tuka, pertama Bapak tadi sudah
menjelaskan tentang bagaimana cara bertukar ya. Iya. Oke, sekarang langsung lanjut saya ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak apa saja yang termasuk dalam rambut tukar? Rambut tukar itu mencakup segala sesuatu acara yang berhubungan dengan sebuah kegembiraan. Jadi di sana ada ngerok, pesta pernikahan, kemudian dulunya ada yang dikatakan mangampadau. Mangampadau itu artinya kalau sekarang itu kumpulan, punya pengakuan kesalahan, membuka diri di hadapan Tuhan, dan itu diakui dalam sebuah acara rambut tukar. Ya, jadi itu Mak Rara kalau bagian selatan ke sana, Mak Papa mendirikan rumah adat atau rumah tempat tinggal. Semua itu mencakup rambut tukar. Pokoknya yang berseberangan dengan berseberangan dengan acara pemakaman, semua itu rambut tukar. Bagaimana proses pelaksanaan dari ritual rambut tukar tersebut? Proses pelaksanaan ritual daripada rambut tukar itu, kalau dalam adat itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam rambut tukar itu selalu terikat oleh pelayanan, terutama sekarang semua orang sudah rata-rata Nasrani, itu aja kadang selalu berkaitan dan erat ikatannya dengan pelayanan firman. Dan di situ ada unsur daripada menggelapnya kegembiraan. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam ritual rambut tukar? Orang-orang yang terlibat dalam ritual rambut tukar kurang lebih sama dengan Rambut Solo, semua tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh adat, tokoh gereja, pemuda, dan semua orang yang terlibat di sini. Berapa hari proses pelaksanaan ritual rambut tukar? Kalau ritual rambut tukar kadang ada yang 1 hari, kadang ada yang 2 hari, kadang ada yang 3 hari sampai acara selesai. Jadi macam biasanya yang merok itu biasa sampai 1 minggu sampai selesai, karena ada yang namanya Patama Gandang, kemudian Pairu, kemudian Nondo. Kalau bagian Toraja Selatan biasa ada yang namanya Madena, kemudian kalau bagian utara itu kemudian Nondo, Pairu, kemudian yang sudah selesai, kadang 1 minggu. Apa saja yang dilakukan di hari pertama sampai hari terakhir? Yang menyangkut rambut tukar, saya sudah katakan tadi,
yang terkait dalam rambut tuka itu adalah semua acara-acara yang punya ornamen yang penuh dengan kegembiraan. Tetapi pada dasarnya orang biasa mengatakan bahwa inti memang daripada rambut tuka itu biasa di sini kalau artinya rok itu acara-acara yang kita lalui yaitu pertama gandang, kemudian Airu, kemudian Gunondo, kemudian Masoso. Masoso itu sudah terakhir Mantini Bayi. Orang-orang di situ dikasih pemberitahuan tentang darah keturunan dari tongkonan tersebut yang dimana pesta itu dilangsungkan atau acara itu. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pelaksanaan rambut tuka yang sekarang dengan sebelumnya? Apakah masih tetap sama atau sudah ada perubahan? Kalau proses pelaksanaan rambut tuka sekarang dengan dahulu sebenarnya lebih sama dengan yang kita bisa pendapat tadi, tetapi tanpa mengurangi adat yang termuat di dalamnya, tidak ada yang kurang. Jadi hanya waktu biasa yang dipadatkan, tapi kekurangan daripada adatnya itu tidak ada. Tetap. Ya. Mengapa perlu mempertahankan ritual rambut tuka ini? Perlu dipertahankan karena itu adalah sebuah adat yang mengikat, kemudian merupakan juga sebuah kekayaan adat di Toraja pada umumnya. Tentang rambut tuka itu selalu dilaksanakan dan sampai sekarang ini masih tetap dipertahankan karena itu adalah budaya leluhur kita. Ya, nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam rambut tuka? Nilai yang terdapat dalam rambut tuka itu kurang lebih sama dengan nilai yang ada di rambut Solo. Itu juga punya nilai, yaitu menjadi sebuah kekayaan adat, kemudian punya nilai tersendiri untuk orang yang melaksanakan rambut tuka itu pada dasarnya. Misalnya di sebuah tongkonan, siapa yang terlibat dalam tongkonan itu tentang darah dagingnya, di situ muncul sebuah nilai-nilai kerabatan. Jadi ada nilai tersendiri, yaitu di mana orang-orang perantau tersebut misalnya datang kemudian bersilaturahmi dengan orang-orang yang tinggal di kampung yang dulunya mereka tidak saling kenal, akhirnya mereka menjadi saling kenal. Oleh karena di sana dimuat sebuah susunan daripada silsilah keturunan di tongkonan tersebut atau di rumah tersebut. Pertanyaan yang paling terakhir, upaya apa yang bisa dilakukan agar budaya rambut tuka ini tetap terjaga kelestariannya? Upaya yang akan dilaksanakan untuk menjaga kelestarian daripada rambut tuka itu tentunya kita tetap mensejajarkan dengan
apa yang kita percayai sekarang di dalam pelayanan sebagai orang percaya. Kita juga tentu melaksanakan sebagai rasa hormat kepada pendahulu kita yang sudah melakukan terlebih dahulu tentang adat ini. Jadi itu supaya dia lestari, tentunya diselaraskan dan disejajarkan dengan pelayanan daripada kepercayaan kita, terutama kita sebagai orang Islami, itu diikat dengan kepercayaan, sekalipun adat itu dilakukan dahulu sebelumnya ada pendeta, Injil Masih Toraja, orang juga sudah melakukan tapi dengan cara lain. Ya. Tetap orang juga dulu sembahyang, tetapi tidak seperti waktu Injil Masih Toraja. Mereka punya cara berbeda. Jadi mereka punya bahasa sendiri, tetapi dia tetap mengacu kepada Sang Pencipta, seperti itu. Ya. Ini kami berterima kasih atas kesempatannya Bapak sudah mau kami wawancarai. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore Pak. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai tentang Rambu Solo dan Rambu Tuka. Ya. Di sini kami mau menanyakan, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan Rambu Solo? Yang dibilang Rambu Solo adalah pesta orang mati. Nah, menurut Bapak apa saja yang termasuk dalam Rambu Solo? Kalau Rambu Solo yang kita harus kita potong kerbau kalau dikatakan Rambu Solo. Bagaimana proses pelaksanaan dari ritual Rambu Solo? Kita mulai dari ritual itu Rambu Solo yang kita bikin saja dulu pondok-pondok. Sesudah itu Siapa saja yang terlibat dalam ritual Rambu Solo? yang terlibat orang yang bersangkutan dengan tokoh masyarakat. Berapa hari proses pelaksanaan ritual Rambu Solo? Bermacam-macam karena Rambu Solo itu ada 3. Rambu Solo itu orang-orang bangsawan itu yang tinggi toh. Kalau orang tengah itu sedang. Kalau orang-orang di bawah itu yang dikata dia orang di bawah itu. Itu 3 masalah. Kalau bangsawan kadang-kadang itu begitu 1 minggu baru selesai. Pertama bikin pondok, kedua selesainya pondok itu harus kita potong kerbau untuk dilaksanakan karena pondok-pondok itu sudah selesai. Baru selesai itu kita merampungkan itu semua toko-toko, kita ambil satu kesepakatan bikin orang yang mengali kerbau. Kalau orang-orang bangsawan, setelah itu selesai, baru kita kumpul kerbau berapa banyaknya.
berapa banyaknya itu kerbau. Harus besoknya lagi itu harus kita mengadu kerbau. Kalau orang-orang bangsawan itu memang bedanya kalau Toraja. Setelah itu baru kita mulai itu pesta. Kita bikin itu, kita mulai mantuno telong pertama. Mantuno telong itu artinya pembukaan. Setelah selesai pembukaan harus kita pada hari yang kedua itu kita mulai kita bikin tempat-tempat orang yang berkumpul untuk melayani tamu-tamu yang datang, karena besoknya itu ada dikatakan itu Mas Sanduk. Itu namanya kalau orang-orang bangsawan. Setelah selesai itu besoknya lagi itu kita bakar semua itu babi sampai selesai kepada orang-orang yang bikin satu itu satu kerukunan dalam satu rumah tangga, satu kelompok. Terus besoknya lagi kita potong kerbau, berapa itu kerbau yang dipotong, atau 20, 30, 40 dipotong. Setelah selesainya itu dipotong, kita bagi-bagi kepada orang-orang yang diberikan pada waktu itu. Karena dalam satu kelompok itu pasti ada dia punya bagian-bagian kelompok. Kalau orang lain ya tidak masuk itu, kalau orang-orang lain di dalam wilayahnya itu cuma kelompoknya saja. Nah setelah itu selesai, besoknya lagi itu kita bikin kubur. Nah, selesainya di situ orang yang mati itu. Kalau dikatakan Rambu Sholat, itu intinya Rambu Sholat. Ya. Apa yang dilakukan di hari pertama sampai di hari terakhir? Nah, itu sudah tadi. Bagaimana proses pelaksanaan Rambu Solo sekarang dengan sebelumnya? Apakah masih tetap sama atau sudah ada perubahan? Tidak ada itu perubahan dari dulu sampai sekarang itu namanya Rambu Solo. Karena itu adalah adat Toraja. Mengapa perlu mempertahankan ritual Rambu Solo? Karena itu adalah budaya orang Toraja. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Rambu Solo? Nilainya itu di dalam Rambu Solo kita bikin itu semua itu apa? Bikin itu tanda-tandanya Rambu Solo itu kita bikin apa itu dikatakan tombi dengan payung yang dibikin itu kalau bikin pesta Rambu Solo. Itulah yang diutamakan dibikin itu. Kalau pesta Rambu Solo itu tandanya Rambu Solo itu bikin pesta. Pesta itu harus disertai dengan payungnya, tombinya, apalagi daro-daronya itu banyak sekali kalau orang-orang Toraja itu. Jadi kesimpulan itu kalau orang Toraja itu bikin pesta, yang saya katakan tadi itu jangan banyak pertanyaan, karena orang Toraja itu bikin pesta tidak terlalu banyak dia punya. Tidak banyak makan waktu kalau orang Toraja. Itu sekarang yang dikatakan orang dari pemerintah itu paling tinggi 3 hari kalau ada pesta Rambu Solo. Ya, kalau bagaimana dengan nilai Tengku Situru ini? Nilai tingkat seluruhnya itu ada karena adat itu.
sudah dipenuhi oleh orang-orang yang bersangkutan sesuai dari pemerintah. Ya. Upaya apa yang bisa dilakukan agar budaya Rambu Solo tetap terjaga kelestariannya? Harus kelestariannya itu harus dijaga dari pemerintah dan dengan orang yang bersangkutan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Sekarang Pak, pertanyaan untuk Rambu Tuka. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan Rambu Tuka? Kalau dibilang Rambu Tuka itu adalah orang-orang yang syukuran, yang dikatakan Rambu Tuka. Artinya apakah kita dari mungkin banyak segi itu Rambu Tuka. Biasa-biasa kalau ada kita punya bapak atau ibu dari pulang dari perantauan atau anak kita, itu yang dikatakan Rambu Tuka. Menurut Bapak, apa saja yang termasuk dalam Rambu Tuka? Yang dibikin pada waktu Rambu Tuka itu kita potong-potong saja itu bagi atas 1, 2 apa dengan yang lain-lain lagi. Itu saja kuncinya kalau Rambu Tuka. Bagaimana proses pelaksanaan dari ritual Rambu Tuka? Rambu Tuka itu dibikin dari ritual itu karena itu adalah kesepakatan dari keluarga. Siapa saja yang terlibat dalam ritual Rambu Tuka? Yang termasuk itu adalah orang bersangkutan dengan Ambetono atau tokoh masyarakat. Berapa hari proses pelaksanaan ritual Rambu Tuka? Cuman 1 hari. Kalau Rambu Tuka tidak akan banyak makan waktu kalau Rambu Tuka. Apa yang dilakukan di hari pertama sampai hari terakhir? Tidak ada lagi yang dikatakan lagi Rambu terakhir karena itu sudah selesai. Itu namanya kalau bilang Rambu Tuka. Cuma itu kita berkumpul-kumpul semua karena bersenang-senang. Kita potong babi 1, 2 atau yang hewan-hewan yang lain itu andai kata kita potong ayam apa itu namanya Rambu Tuka. Yang lain tidak ada. Jadi cuma 1 hari saja. Bagaimana proses pelaksanaan Rambu Tuka sekarang dengan sebelumnya? Apakah masih tetap sama atau sudah ada perubahan? Itu tetap masih sama seperti yang dulu itu. Kalau ada orang-orang yang baru-baru datang itu dia berkumpul-kumpul saja untuk ambil satu kesepakatan ya bikin itu dikatakan itu kalau dia bilang dikatakan itu berkumpul karena ada dia punya rencana atau masuk untuk potong babi atau ayam saja kalau dikatakan Rambu Tuka disertai dengan keyakinan kita. Mengapa perlu mempertahankan ritual Rambu Tuka? Itu karena kebiasaan. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Rambu Tuka? Seperti misalnya nilai Tengko Situru. Itulah namanya karena itu adalah kebersamaan kita. Pertanyaan terakhir Pak, upaya apa yang bisa dilakukan agar budaya Rambu Tuka tetap terjaga kelestariannya? Itu adalah dari asalnya dari nenek-nenek dulu itu tidak akan bisa dilupakan karena orang-orang Toraja itu selalu ingat itu kerukunan di dalam rumah tangga. Sampai ada itu yang dikatakan Rambu Tuka. Sekianlah wawancara kami pada hari ini Pak. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
Sama-sama. Terima kasih banyak.